semuanya. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang VOC dan kolonialisme, perusahaan terkaya yang menjajah Indonesia. Nah guys, bayangin deh kalau misalnya ada satu perusahaan yang saking kayanya, dia tuh sampai bisa bikin tentara sendiri, bikin hukum sendiri, cetak uang sendiri, dan bahkan bisa menjajah negara orang lain. Kayak gila kan? Tapi itu tuh beneran terjadi guys di Indonesia. Nah, perusahaan yang menjajah kita itu adalah VOC. Hari ini kita bakal bongkar gimana VOC bisa jadi penguasa Nusantara dan adakah dampak negatifnya bagi kita atau ada dampak positifnya. Yuk kita simak videonya. Apa itu VOC dan kolonialisme? Pasti banyak teman-teman yang masih bertanya kan? Sini aku bantu jawab. Jadi, VOC atau Foreign Oost-Indies Company didirikan pada tahun 1602 di Belanda. Tujuan awalnya ya buat nguasain perdagangan rempah-rempah dari Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Karena pada saat itu rempah-rempah di Indonesia tuh membludak banget guys. Nah, sebenarnya VOC ini sebenarnya kayak startup zaman sekarang. Jadi investor Belanda tanam modal, terus untungnya dibagi. Jadi VOC itu bisa dibilang perusahaan saham pertama di dunia. Nah, selanjutnya kolonialisme dan imperialisme. Jadi kolonialisme itu ibarat kata nih ada tamu yang datang ke rumah kita, terus tiba-tiba ngusir kita ke kamar sempit, terus dia yang ngambil semua barang di rumah kita. Nah, sementara kalau imperialisme itu lebih kayak ekspansi besar-besaran buat nguasain suatu wilayah. Gimana sih VOC bisa menguasai Indonesia? Jadi, VOC itu menguasai Indonesia dengan cara monopoli perdagangan. VOC memaksa petani di Indonesia buat jual hasil rempah-rempahnya cuman ke mereka. Harganya ya mereka yang tentuin. Pasti harganya tuh kayak dari petani Indonesia murah, terus VOC sendiri menjual ke negaranya lagi itu dengan harga yang mahal. Jadi VOC ini benar-benar dapat untung yang banyak guys. Yang kedua, ada politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Nah, VOC sendiri ini sering banget memanfaatkan konflik antar kerajaan lokal. Mereka mendukung salah satu pihak, lalu mengambil keuntungan setelahnya. Kayak kacau banget gak sih VOC ini? Yang ketiga, pajak yang mencekik rakyat. Dulu ada pajak yang namanya kontingenten dan verplicht leverenti. Jadi, itu adalah kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Pembayaran pajak dilakukan menggunakan hasil bumi dengan besaran yang ditentukan oleh VOC. Intinya, rakyat tuh harus setel hasil bumi ke Belanda. Bayangin deh guys, kita kayak udah kerja keras, nanam padi, capek-capek, panas-panasan, hasilnya malah diambil sama penjajah. Yang keempat adalah militer dan benteng. Jadi VOC itu bukan cuma dagang, tapi punya tentara dan benteng di berbagai kota, kayak Batavia, Maluku, dan Semarang. Kenapa sih VOC bisa bangkrut? Nah, jadi VOC ini bangkrut karena dia terlalu rakus, gara-gara banyak korupsi, gaji tentara yang terlalu besar, dan perang yang gak ada habisnya. Maka akhirnya VOC ini mulai bangkrut di tahun 1700-an. Setelah bangkrut, akronim VOC pun dipelesetkan dari Foreign Oost-Indies Company, yaitu perusahaan dagang Hindia Timur Belanda, sekarang menjadi Vergaan onder Korupsi, yang artinya tenggelam karena korupsi. Nah, VOC sendiri resmi bubar pada tahun 1799 dan semua asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi sebenarnya Indonesia tuh tetap dijajah, tapi kali ini tuh bukan sama VOC-nya, tapi langsung sama orang Belanda. Nah, yang kelima ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, dampak positifnya sih sebenarnya ada guys, kayak ternyata bukan cuma dampak negatifnya aja yang ada akibat kolonialisme dan imperialisme ini. Jadi dampak positif yang kita bisa ambil dari kolonialisme itu kayak sistem pendidikan modern dan pembangunan infrastruktur. Tapi jangan lupa guys, semuanya dibangun buat kepentingan penjajah, bukan untuk rakyat Indonesia. Nah, dampak negatifnya yang pertama itu adalah eksploitasi sumber daya rempah-rempah. Jadi rempah-rempah kita tuh diambil tanpa izin. Yang kedua adalah kerja paksa. Dalam sistem ini, penduduk lokal dipaksa untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat dan tidak manusiawi, tanpa upah yang layak atau bahkan tanpa upah sama sekali. Kerja rodi seringkali terjadi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau pertanian yang menguntungkan penjajah. Sementara penduduk lokal diambil kekuatannya dan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah atau gratis.
Dilansir dari Detik.edu, proyek yang paling terkenal dan menindas rakyat adalah proyek jalan tol sepanjang 1.000 km dari Anyar sampai Panarukan, Jawa Timur. Proyek ini dilakukan kurang lebih 3 tahun pada 1808 sampai 1811 dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, yaitu Herman William Daendels. Akan tetapi, terdapat narasi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah kolonial memberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Tetapi, banyak upaya yang tidak tersalurkan sampai ke tangan pekerja. Banyak diantaranya yang dikorupsi oleh para pejabat dalam negeri atau bupati daerah setempat. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Jadi yang kaya mah makin kaya, yang miskin mah makin sengsara hidupnya. Yang keempat adalah perubahan sosial dan budaya. Banyak budaya asli tergeser karena asimilasi paksa. Nah, tahu gak guys, gara-gara tanam paksa, Belanda tuh sampai bisa bayar utangnya ke negara lain. Sementara rakyat Indonesia ya makin kelaparan karena hasilnya untuk Belanda semua. Jadi uang Belanda makin banyak dan dia bisa bayar utangnya ke negara lain. Nah, jadi VOC itu bukan cuma perusahaan biasa, tapi perusahaan yang sempat menguasai Nusantara selama ratusan tahun. Sekarang kita semua jadi tahu kan kalau misalnya ternyata bukan cuma negara doang yang bisa menjajah, tapi perusahaan juga bisa. Contohnya kayak si VOC ini. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalau VOC masih ada sampai sekarang, bakal kayak gimana ya? Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini ya guys, dan tunggu video sejarah lainnya. Bye-bye!